Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel kami, yakni channel Lahdan Jam Bintan, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengupas tentang yang namanya bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling di sekolah-sekolah, yang mana bimbingan konseling ini memang pada dasarnya selalu ada di sekolah-sekolah itu untuk memberikan konseling kepada umumnya kepada siswa-siswa yang bermasalah. Jadi kalau kita dengar secara sekilas adalah bimbingan konseling atau BK, guru BK kalau sekarang ya. Kalau dulu itu bimbingan penyuluhan atau guru BP ya, dulu kalau waktu kita sekolah dulu. Jadi untuk kesempatan kali ini akan sedikit kita kupas, kita sampaikan tentang perbedaan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini adalah dua kata yang dijadikan satu, namun sebenarnya memiliki arti masing-masing. Jadi perbedaannya, bimbingan yakni adalah bimbingan yang merupakan proses memberikan bantuan kepada siswa yang bersifat pencegahan ataupun pengembangan kepada individu agar mereka mampu untuk mengatasi problematika mereka dalam belajar ataupun dalam pergaulan sehari-hari, emosional mereka, kepribadian, serta mengembangkan potensi diri secara maksimal. Nah, bimbingan ini secara umumnya memberikan arahan ataupun edukasi yang bertujuan untuk individu tersebut bisa membuat suatu keputusan atau untuk penyesuaian diri yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. Contohnya bimbingan karir atau seperti memberikan informasi tentang pilihan jurusan kepada siswa yang dimana mungkin di SMK itu pemberian jurusan untuk pemilihan yang mereka minati atau sesuai dengan bakat mereka. Nah, itu tadi tentang bimbingan. Kemudian untuk konseling sendiri itu adalah sebuah proses hubungan antara guru dengan muridnya, atau bisa dibilang seperti itu, antara konselor dengan konseli. Jadi konselor adalah pemberi konseling, kemudian yang konseli adalah individu yang menerima bantuan konseling tadi. Ini hubungannya lebih mendalam. Jadi dalam arti kata untuk membahas atau mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, konseling ini biasanya bersifat kuratif atau penanganan masalah dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif. Ya, konseling sendiri itu bertujuan untuk memberikan memahami ya, mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi agar siswa tersebut bisa keluar ataupun mengatasi masalah tersebut. Contohnya kalau konseling pribadi kepada murid kita adalah membantu siswa yang mengalami stres ataupun depresi. Nah, itu biasanya ada ya, di setiap sekolah pasti ada seperti ini. Kemudian konseling keluarga itu biasanya membantu siswa yang mengalami masalah keluarga ya. Biasanya mereka keluarganya broken home. Nah, itu biasanya dari siswa itu mempunyai bermasalah, kemudian dia akan kurang maksimal dalam mengikuti belajar mengajar. Nah, dalam bimbingan konseling ini ada beberapa prinsip dasar ya, prinsip dasar yang memang harus dilakukan oleh guru pembimbing nanti atau guru konselingnya. Yang pertama ya, ini bersifat rahasia. Jadi konselor harus wajib menjaga informasi pribadi dari konseli. Ini jadi supaya konseli bisa memberikan mengungkapkan ekspresi dia ataupun permasalahannya, berbagi masalah kepada konselor. Kemudian yang kedua ya, ini adalah sukarela, yang mana
konseli dia harus bisa melakukan secara sukarela untuk mengungkapkan perasaan dia. Jadi supaya kemudian konselor juga menciptakan suasana yang nyaman untuk konseli ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian, bertujuan untuk membantu konseli mencapai kemandiriannya. Ya, artinya hasil dari konseling ini adalah supaya konseli bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Kemudian yakni yang keempat yakni pengungkapan diri. Dalam proses bimbingan konseling itu diharapkan untuk secara terbuka mengungkapkan perasaannya, ya ini dari konselor sendiri ya, supaya konselor bisa mencarikan solusi dari akar masalah tersebut. Nah, yang terakhir yakni tentang kedinamisan. Jadi bimbingan konseling ini adalah proses yang prosesnya adalah sangat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi pada konseling. Konselor ya harus fleksibel dalam pendekatan yang digunakan. Nah, kenapa bimbingan konseling harus ada? Karena memang dalam saat ini adalah kita bisa lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan di sekolah itu, baik dari SD, SMP maupun SMA itu memerlukan bimbingan khusus, dan kadang siswa itu tidak mau terbuka kepada siapapun, akhirnya dia termenung sendiri, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, image-nya bimbingan konseling ini sebenarnya visinya adalah negatif ya, ketika siswa sudah masuk ke ruang BK atau bimbingan konseling ini akan dicap sebagai siswa yang bermasalah gitu ya. Padahal tidak seperti itu, tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi mungkin bisa juga guru-guru yang di dalam kelas itu bisa menjadi guru pembimbing di bidang konseling ini. Jadi tidak harus guru yang bergerak khusus di bidang konseling ya. Jadi semua guru bisa memberikan tempat yang nyaman kepada muridnya untuk curhat ketika mereka ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan sedikit tentang bimbingan konseling ya. Jadi ternyata memang fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini memang banyak sekali anak-anak kita yang bermasalah, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain ataupun dan sekitarnya. Jadi itu saja sebagai pelengkap tugas di mata kuliah bimbingan konseling pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.